Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dari mana asal garam yang digunakan rakyat yang tinggal di Pulau Paradis. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi kemarin banyak yang bertanya, Min, asal garam di dunia Attack on Titan itu dari mana sih? Kan selama 100 tahun mereka tidak tahu apa itu laut, dan barulah 6 tahun kemudian, atau 106 tahun kemudian, Eren dan beberapa rakyat Paradis menemukan laut yang berisikan air asin, penghasil dari garam, yang tak akan ada habisnya, sesuai pernyataan Armin dengan cita-citanya yang sangat mulia. Oke, pertama mungkin kita akan belajar sedikit bahwa sebenarnya asal garam itu tak selamanya berasal dari laut. Ada asal lagi untuk mendapatkan garam, yaitu pertama penambangan batuan garam atau rock salt. Dan kedua adalah dari sumur air garam atau brine. Nah, di antara dua pilihan ini, manakah yang digunakan rakyat Paradis untuk mendapatkan garam? Berdasarkan petunjuk yang telah diberikan selama ini, mulai dari masa lalu Eren dan Armin di episode 5, di sana Armin berkata sambil membawa bukunya bahwa menurut buku ini, sebagian besar dunia ini dipenuhi oleh banyak air yang disebut laut, dan air itu juga terasa asin. Dan Eren pun kaget dan berkata, asin, jangan bohong. Garam adalah benda yang sangat berharga. Para pedagang pun sering kehabisan pasokan. Lalu petunjuk pada season 3-nya pada episode 49. Di sana Armin berkata, lautan, danau asin yang begitu besar meskipun para pedagang memanen garamnya, mereka tidak akan pernah menghabiskannya. Nah, dari dua petunjuk di atas, kita memiliki dua kata kunci, yaitu garam adalah benda yang sangat berharga, dan kedua adalah danau asin yang begitu besar. Jadi kita tahu bahwa memang benar tanpa laut, stok garam di dalam tembok bisa terbilang sangat langka. Lalu dari mana mereka mendapatkannya? Kita lihat kata kunci kedua, yaitu danau asin. Ya, dari perkataan Armin sebelum melihat laut, sepertinya memang benar. Armin mengira bahwa lautan itu adalah danau. Namun kenyataannya bukan, yang artinya ada danau di dalam Pulau Paradis yang bisa menghasilkan garam. Lalu di mana danau garam dalam peta Pulau Paradis? Ya, sebenarnya itu ada di informasi publik pada manganya. Bisa kalian lihat dengan jelas bahwa itu adalah danau yang sangat luas jika dilihat dari peta Pulau Paradis. Dan pertanyaannya, apakah benar danau bisa menghasilkan garam? Jawabannya iya. Bahkan ada sejarahnya loh, asal-usul garam itu berasal dari negeri Cina, tepatnya di Pulau Danau Xiechi. Juga disebut Yuncheng Yanchi, adalah danau alami terbesar di Shaanxi, Tiongkok Utara. Danau tersebut adalah sebuah danau garam yang dipakai untuk produksi garam. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa garam merupakan mineral kristal yang terbuat dari dua unsur, yaitu natrium dan klorida. Nah, unsur ini sebenarnya bisa kalian temukan dalam mineral. Apa itu? Mineral merupakan unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Mineral berasal dari bumi dan tak bisa diproduksi oleh makhluk hidup. Dan faktanya di informasi publik kemarin pada manganya dikatakan bahwa pusat wilayah manusia berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah lainnya, dengan sungai-sungai mulai dari sana dan mengalir keluar. Wilayah manusia diberkati dengan sumber daya alam seperti air, mineral, dan gas alam. Nah, di sana tertulis kata mineral, dan jika dihubungkan pada informasi publik di animenya, di gambarnya sudah sangat jelas. Mineral bisa kalian dapatkan di sana, artinya garam juga bisa ditambang di sana. Entah dipanen melalui danau yang luas ini, ataukah ditambang langsung dari kerak bumi, yang merupakan rock salt atau garam batu. Jadi, sudah jelas ya? Ya, sekalian belajar tentang garam, akhirnya kita tahu juga asal-usul garam di Paradis maupun di dunia nyata. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.